Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kartu soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPA kelas 8. Jadi, kali ini saya akan membahas materi tentang biologinya. Kemarin di video yang pertama saya sudah membahas materi fisika, jadi kita bahas materi biologi. Nah, untuk soal yang ketiga itu materinya tentang sistem gerak manusia. Adapun indikatornya yaitu disajikan sekelompok siswa yang sedang bermain bola basket. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi rangka. Adapun bunyi soalnya, Nawawi sedang bermain basket bersama teman-temannya. Saat mereka asyik bermain, tiba-tiba bola basket mengenai dada Nawawi dan terjatuh ke tanah. Hal tersebut terjadi karena pukulan bola yang keras. Jelaskan fungsi tulang atau rangka sehingga Nawawi terjatuh tanpa ada luka di bagian dada yang terkena bola. Nah, di sini pertanyaannya yaitu apa kira-kira fungsi tulang atau rangka sehingga Nawawi tidak hanya terjatuh tanpa ada luka. Jadi di sini ada beberapa fungsi tulang atau rangka. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Jadi rangka lah yang membuat tubuh kita memiliki bentuk dan membuat kita bisa berdiri atau berjalan. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Kemudian yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha sebagai tempat pembentukan sel darah yang dibentuk di bagian sumsum tulang. Jadi itulah keempat fungsi tulang. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 6 yaitu tentang teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Adapun indikatornya yaitu disajikan seorang ilmuwan dalam penemuan teknologi, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan jaringan yang menginspirasi teknologi. Nah, adapun bunyi soalnya, Alexander merupakan seorang ahli fisika yang pertama kali mencetuskan teknologi panel surya yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Para ilmuwan terinspirasi dari jaringan tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk memperoleh energi atau makanan. Berdasarkan pernyataan di atas, deskripsikan jaringan tumbuhan yang dapat menginspirasi teknologi panel surya. Pada jaringan apa tumbuhan berfotosintesis? Yaitu pada jaringan yang terdapat di daun, khususnya pada jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Jadi di mana bahwa jaringan palisade ini merupakan jaringan yang ada pada daun yang berbentuk seperti tian dan mengandung banyak zat hijau daun atau klorofil, sehingga bagian tersebut mengalami proses fotosintesis. Kemudian jaringan bunga karang yaitu jaringan yang ada pada daun yang berada di bawah jaringan palisade dan tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur atau longgar dan mengandung banyak klorofil atau zat hijau daun, sehingga bagian tersebut mengalami proses fotosintesis. Nah, dari kedua jaringan di atas yang menginspirasi panel surya yang melakukan fotosintesis dapat mengubah cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen, sehingga para ilmuwan membuat teknologi yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
Kemudian untuk soal nomor 7, yaitu tentang organ pencernaan manusia, di mana indikatornya disajikan kondisi setelah makan, peserta didik dapat menjelaskan pencernaan makanan. Jika kita makan mie instan pada waktu pagi hari, terkadang kita merasa lemas saat siang hari. Hal tersebut terjadi karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terpenuhi. Berdasarkan pernyataan tersebut, organ pencernaan yang manakah saat makanan akan diserap nutrisinya? Jelaskan. Jadi, makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita itu pertama kali diserap oleh lambung, kemudian di usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan, jadi terjadi 3 kali penyerapan. Nah, di usus halus itu terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Jadi penyerapan zat-zat makanan itu terjadi di dalam ileum atau usus tengah, di mana glukosa, vitamin yang larut dalam air, kemudian asam amino dan mineral akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya ketika kita makan makanan yang tidak memiliki nutrisi atau mengandung nutrisi yang sangat sedikit, itu dapat membuat kita kekurangan energi atau bahkan merasa lemas. Kemudian untuk soal nomor 8 itu tentang gangguan organ pencernaan. Di sini indikatornya disajikan salah satu gangguan pencernaan manusia, di mana bahwa peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab dan upaya pencegahan gangguan pencernaan manusia. Adapun bunyi soalnya, salah satu gangguan pada sistem pencernaan manusia yang paling sering kita dengar ialah MAG atau gastritis, yang merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan atau iritasi pada lambung. Biasanya penyebab MAG ini dari makanan yang kita makan. Nah, deskripsikan makanan yang seperti apa yang dapat menyebabkan MAG dan bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari MAG. Nah, jadi soal seperti ini, jadi apa kira-kira makanan seperti apa kira-kira yang tidak dapat kita makan, yang dapat menyebabkan MAG, dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, jadi adapun makanan yang dapat menyebabkan MAG ialah makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, dan kopi. Kopi juga dapat menyebabkan MAG apabila dikonsumsi secara tidak teratur. Kemudian cara mengatasi agar terhindar dari MAG ialah yang pertama, kita harus makan teratur, kemudian makan secukupnya, kemudian cuci tangan sebelum makan, dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan, kemudian menghindari stres yang berlebihan. Jadi itu tadi cara untuk mengatasi agar terhindar dari MAG.